Ya. Lagi. Nah, sekarang kita ke garam basa ya. Nah, garam yang bersifat basa artinya pH-nya, ciri-cirinya ya 7 ya, lebih dari 7. On KW-nya 10 pangkat min 14 ya. Jadi enggak semuanya KW di 10 min 14. Kalau KW-nya 10 pangkat min 11 berdasarkan suhu dan tekanan udara pada saat pengukuran, maka netral itu tidak 7 ya. 7 ini kalau KW-nya 10 K, konstanta waternya 10 pangkat min 14 molar kuadrat ya. Yang kedua, kenapa hidrolisis? Salah satu dalam air. Jadi ketika ya menghasilkan OH- atau pengurangan hidrogen ya. Nah, bagaimana ya kita tahu bahwa garam basa ini dibentuk ya, pertama kita tahu dulu ya. Ya itu kuat ya, ditambah tapi yang sifatnya basa ditambah apa? Hasil samping garam selalu air ya. Nah, basa kuat ya, basa kuat ini kalau yang kuat itu pasti kamu boleh ambil di kation golongan 1A dan 2A. Itu membentuk basa kuat. Nah, kalau asam lemah kamu akan mengambil pada asam-asam yang non ion 7 asam kuat ya. Jadi di asam lemah ini nanti kamu boleh ambilnya yang karbonat ya. Anion-anion poliatom karbonat, sianin terusnya bukan yang 7 asam kuat. Yang bukan ya. Jadi bukan CCl-min, Br-min, imin, klorat, perklorat, nitrat dan sulfat. Bukan yang itu ya. Oke. Nah, sekarang kita ambil dua contoh nih. Ibu mau kasih dua contoh sekarang ya. Basa kuatnya misalnya yang asam lemahnya kita ambil yang karbonat ya, H2CO3. Nah, ketik 1 Na plus kemudian ditambah CO3 2-min di A2CO3 ini Na plus sama CO3 2-min kan ditambah H2O ya. Jangan lupa diisi koefisien 1 ya, 1 ini 2 ya. Nah, yang natrium karbonat soda ya, bukan soda kue ya, tapi soda ya. Air soda itu air yang diberi. Tahun kapan gitu ya Ibu mengunjungi daerah Tapanuli Utara ya. Di sana ada kolam air soda ya, memang airnya berbusa ya, ada karbonat. Ya, terus tempat orang mandi-mandi ya. Itu sifatnya basa itu ya, natrium karbonat adalah soda, bukan soda kue ya. Ingat ya, tulis sini. Nah, ini adalah soda. Soda ini adalah garam basah ya. Buktinya apa? Kita buat reaksi hidrolisisnya ya. Ketika Na air, gimana hidrolisisnya ya kan? Dia akan menghasilkan ion dulu kan, Na plus ditambah nih 2Na plus kita min juga ikut bereaksi dengan air ya. Nah, kationnya ini enggak bereaksi. Kita hidrolisis ya. Sementara yang menangkap spesies yang positif ya. Ini ada H ya, tangkap sini satu ya. Sehingga menghasilkan H. Ini kan hilang H2O, H hilang satu menjadi O, H sida sehingga membuat larutan basa dan pH-nya lebih dari 7. Maka kamu mengenal ya, bagus kok beli air soda misalnya. Tapi hati-hati dengan kalimat ya, dan dibaca benar-benar komposisinya air soda, betulkah itu natrium karbonat? Kalau betul natrium karbonat, dia pH-nya lebih dari 7 dan relatif ya, lebih aman kita minum, kita konsumsi. Seperti pH air minum itu kan standarnya di 8 sampai 9 ya, 8, lah ya. Nah, itu pH air mineral yang bisa kita minum. Ya, kita tidak bisa minum pH air mineral di bawah 6 misalnya. Itu bukan air mineral, nggak memenuhi standar ya. Nah, jadi kita tahu ya bahwa larutan soda ini adalah larutan garam basa yang memberikan pH lebih dari 7 karena ada sumbangan ion OH- di dalam larutan akibat anion karbonatnya mengalami hidrolisis ya. Oke, ini satu ya. Nah, sekarang yang satu lagi ya, Ibu kasih contohnya. Misalnya di sini kita lihat tuh ya, ada golongan 1A, golongan 2A ya, misalnya bisa sih di sini K plus ya, K plus ya, 2 plus, barium 2 plus ya. Oke, mau ambil yang mana nih? Misalnya mau ambil Mg ya. Mg kita reaksikan dengan Cn-nya apa? Mn asam dengan Cn- berarti K plus Cn- jadi HCl ya. Nah, ketika ini kita gabungkan nanti dia Cn tutup kurung kurang ya sama Cn- Mg Cn 2 kali tutup kurung ya. Nah, MgCN 2 kali H2 ya. Kalau kamu sudah familiar, udah paham ya, maka ini akan langsung aja nggak pakai di ion-ionkan gini ya. Jadi udah tahu bisa lihat, oh ini hasilnya ini tambah ini ya. Tinggal kita setarakan aja ya. Misalnya ini kan 2 nih, ini 1 ya, ini 1, ini 2 ya, dan ini 1 ya. Oke.
Nah, kalau sudah biasa seperti itu bisa cepat. Kemudian yang berikutnya kita membuat reaksi hidrolisis. Pada ketika kita reaksikan air, ya hasilnya asin, tambahkan airnya. Ternyata yang Mg2+ tambah air ini tidak mengalami hidrolisis. Ya. Sementara Cn-, ingat ya cara membuatnya itu ngikuti asam basa Bronsted Lowry. Bronsted donor akseptor proton. Oke. Ini basah ya, asam. Jadi dia kasih H- kan kehilangan satu, ini kehilangan satu H ya. Jadi OH- ya menampilkan pH lebih dari 7. Baik ya, seperti itu. Apakah ada pertanyaan ya? Artinya di sini larutan garam-garam di sini MgCN2 maupun soda natrium karbonat ini di dalam air menghasilkan pH lebih dari 7 yang kita sebut sebagai garam basah. Sekali lagi garam basah dibentuk dari basa kuat ditambah asam lemah ya. Basa kuatnya kita pilih dari kation golongan 1A, 2A ya. 2A kecuali berilium. Kemudian anionnya juga seperti itu, kamu pilih anionnya adalah anion yang non anion dari 7 asam kuat, non ya. Dan untuk poliatomnya ya pokoknya di luar inilah, di luar dari Cl, Bri, klorat, perklorat, asam nitrat dan sulfat. Itu semua adalah anion-anion yang membentuk asam lemah. Asam lemah basa kuat menghasilkan garam basah yang mengalami hidrolisis dalam air menghasilkan OH- ya, sehingga pH-nya lebih dari 7. Nah, yang barusan kita tulis ini mulai dari awal sampai akhir itu adalah kita sebut sebagai reaksi hidrolisis garam ya. Reaksi apa? Hidrolisis garam ya. Dalam hal ini garam asam dan garam basah yang sedang Ibu terangkan saat ini adalah garam basah ya. Baik ya, nanti pertemuan berikutnya Ibu akan menjelaskan tentang cara hitungnya ya. Kalau sekarang kan reaksi hidrolisisnya ya. Nanti next kita ke cara hitungnya. Baik ya, selamat siang ya. Mau stop.